nikmatin pemandangan tiap hari, apalagi kalau pagi. Pasti banyak suara burung kenari, ya kan? Beuh. Di episode selanjutnya, Topan dan Robby kembali bertemu untuk melanjutkan diskusi tentang rumah yang sedang dipertimbangkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Lisa sekali lagi, kali ini dengan tujuan untuk berdiskusi lebih serius dan mencari jalan keluar yang terbaik. Topan dan Robby datang ke rumah Lisa, di mana mereka sudah dijadwalkan untuk bertemu. Lisa terlihat agak ragu, karena dia masih belum sepenuhnya yakin apakah ini saat yang tepat untuk menjual rumah keluarga tersebut. Dia mengenang masa kecilnya di rumah itu, dan emosi itu sangat mempengaruhi keputusannya. Topan yang lebih bijaksana mulai memberi pandangan tentang bagaimana rumah ini bisa memberi banyak keuntungan, baik dari segi investasi maupun sebagai tempat tinggal yang nyaman. Di sisi lain, Robby tampak lebih bersemangat dan berharap agar Lisa mau mempertimbangkan tawaran Topan, tetapi ia juga merasa bersalah jika memaksa Lisa untuk menjual rumah itu terlalu cepat. Robby mulai berusaha mencari solusi agar semua pihak bisa puas. Ia menawarkan ide untuk mencari pembeli lain jika Lisa tidak ingin menjualnya langsung ke Topan. Namun, situasi semakin rumit ketika muncul konflik batin dalam diri Lisa. Dia merasa tertekan, namun di sisi lain, ia sadar rumah ini memang sudah terlalu besar untuknya dan ayahnya yang kini sudah semakin tua. Lisa mulai berbicara dengan lebih terbuka tentang kondisi keluarganya dan bagaimana rumah ini sebenarnya bukan lagi tempat yang mereka butuhkan. Di tengah pembicaraan, mereka juga dibingungkan oleh tawaran yang datang dari pihak ketiga, yang membuat Robby semakin cemas. Konflik pun memuncak ketika pihak ketiga tersebut mencoba mendekati Lisa dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Topan. Hal ini membuat Topan merasa ragu, sementara Robby semakin frustasi dengan situasi yang semakin membingungkan. Sementara itu, di luar diskusi serius ini, hubungan antara Robby dan Topan semakin teruji. Mereka mulai menunjukkan sisi-sisi pribadi mereka yang lebih dalam, termasuk latar belakang masa kecil Topan yang mengingatkan pada rumah seperti ini, dan kisah keluarga Robby yang tak mudah. Ketegangan pun meningkat, namun di sisi lain, mereka tetap berusaha mencari jalan tengah, membahas apa yang terbaik bagi semua pihak. Episode ini berakhir dengan keputusan untuk menunda pembicaraan lebih lanjut dan memberi waktu kepada Lisa untuk benar-benar memikirkan keputusan besar ini. Robby merasa bingung, namun ia berharap dengan sedikit waktu dan ruang, Lisa bisa menemukan keputusan yang tepat. Topan juga berjanji akan memberikan solusi terbaik, meskipun ia sudah mulai merasakan adanya perasaan pribadi yang makin tumbuh terhadap rumah tersebut. Dekat banget sih, tapi harganya agak mahal. Ya sudah, kita lihat-lihat dulu, oke? Kamu dengar gak pembicaraan antara Esi sama Bang Topan tadi? Tidak kedengeran ya? Mia Kampung mulai beraksi, nih. Sebenarnya maksudnya apa sih? Ah, sudah deh, jangan banyak tanya, ayo ikut aja. Itu rumahnya Bei, yang mana? Oh, itu dia, udah kelihatan. Sudah sampaikan? Wah, gimana Bang? Ini yang saya cari, Bei. Dengan pemandangan seperti ini, saya bisa nikmati tiap hari, apalagi kalau pagi pasti banyak suara burung kenari, ya kan? Jangankan burung kenari, Bang, burung hantu juga banyak di sini, ujar saya bercanda. Serius, banyak burung hantu, kata Bang Topan. Gak, itu cuma bercanda kok. Akhirnya Bang Topan bilang, ya cocok sih, saya juga suka. Memang, Bang Topan tuh memang mudah diajak kerja sama. Ini rumah siapa yang bikin? Tanyanya. Oh, itu rumah yang punya si Lisa, jawab saya. Oh, jadi milik Lisa. Bang Topan melanjutkan. Ya, itu urusan nanti. Sekarang kita masuk dulu aja, survei dulu. Kami masuk rumah tanpa perlu khawatir karena memang rumah itu tidak dikunci. Ayo, masuk, ajak saya. Begitu masuk, Robby pun tampak di dalam. Robby ngapain di sini? Tanya saya. Gak tahu, kayaknya Bang Topan minat deh sama rumah ini, jawab Robby. Namun, saya merasa perlu menelepon Lisa. Tapi ini rumah milik Lisa kan? Saya bertanya. Ya, memang. Tapi, kenapa? Jawab Robby. Saya merasa harus berbicara dengan Lisa tentang kemungkinan rumah ini dijual. Jangan buru-buru jual rumah ini, Robby, tambah saya. Saya juga gak setuju rumah ini dijual, apalagi tanpa izin dari keluarganya. Kami melanjutkan pembicaraan, dan ternyata Robby punya alasan tersendiri. Wah, ini rumah impian saya, Bang.
Saya dari dulu ingin punya rumah seperti ini, kata Robi. Mungkin karena saya bosan tinggal di rumah mewah, lanjutnya. Atau mungkin, Bang Topan juga merasa ini rumah yang mengingatkan masa kecilnya. Saya pun setuju, rumah ini memang punya nuansa yang mengingatkan pada masa kecil. Sementara itu, saya masih teringat percakapan sebelumnya dengan Lisa, yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sempat berpikir untuk menjual rumah ini. Sebelumnya, memang Lisa sempat bilang pengen jual rumahnya karena kebutuhan motor, tapi sepertinya itu sudah tidak jadi, jelas saya. Robi juga mendengar cerita ini, tapi tetap saja saya merasa rumah ini layak dipertimbangkan. Saya juga ingin bantu jual rumah ini, tapi jangan sampai harganya terlalu mahal, kasihan sama teman saya, tambah Robi. Enggak lah, saya cuma minta sedikit lebih dari harga normal, jawab saya. Tentu saja, saya mengerti semua orang pasti butuh uang, tapi kami sepakat untuk tidak terburu-buru membuat keputusan besar. Setelah itu, percakapan pun berlanjut ke topik yang agak lain. Bang, mau tidur di mana malam ini? Tanya saya. Mungkin di rumah saya saja, Bang, jawab saya, karena rumah saya sepi dan lebih nyaman. Oh, boleh deh, kalau gitu, jawab Bang Topan. Akhirnya, kami berpisah. Ya udah, Bang, saya pulang dulu ya. Hati-hati, kata saya. Begitu sampai di rumah, saya mendapat telepon dari Robi. B, tolong ajak Bang Topan ke rumahmu nanti, ya. Saya ingin bicara dengan Lisa dan orang tua saya, ujar Robi. Saya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan permintaannya. Seiring berjalannya waktu, saya akhirnya mengerti lebih dalam tentang keinginan Robi dan Lisa mengenai rumah itu. Terkadang, keputusan besar seperti ini memang membutuhkan banyak pertimbangan, dan kami semua berharap bisa membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan.